Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 195, Dunia Kecil. Dunia ini disebut alam samudra bintang. Dikatakan bahwa di pusat dunia ini, ada lautan bintang yang menggantung di langit yang tinggi. Itulah sebabnya dunia ini dinamai alam samudra bintang. Alam samudra bintang sangat besar, tetapi hanya sedikit orang yang tahu persis seberapa luasnya itu. Satu-satunya hal yang diketahui Luo Xiu adalah wilayah tempat negara bagian tanah langit berada hanyalah sebagian kecil dari seluruh alam samudra bintang. 4 perkumpulan terbesar yang dipimpin oleh Serikat Berburu memiliki pengaruh penting di seluruh alam samudra bintang. Jadi, setiap orang yang dapat menempati tempat di 4 perkumpulan terbesar bukanlah orang biasa. Misalnya, penguasa bela diri Yuan Zheng, Wei Haoran, dan pemimpin lainnya memiliki hak untuk berbicara di area tertentu. Bahkan, 3 pasukan utama leluhur pangeran bela diri tidak berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, di antara 20 penguasa bela diri, yang memimpin bukanlah pemimpin Istana Ungu, pemimpin Sekte Matahari Hitam, dan pemimpin Sekte Sungai Panjang. Para penguasa bela diri ini sebenarnya dipimpin oleh penguasa bela diri Yuan Zheng, Wei Haoran, Fan Tai, dan Hong Ming. Di antara keempatnya, penguasa bela diri Yuan Zheng memiliki kekuatan dan reputasi tertinggi. Semua penguasa bela diri yang bekerja sama membuka paksa lorong itu telah menghabiskan banyak basis kultivasi. Jadi, tidak ada yang buru-buru memasuki lorong terlebih dahulu. Mereka semua memilih area untuk duduk bersila dan memulihkan basis kultivasi yang terkuras. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya di reruntuhan gua peninggalan zaman kuno. Mereka harus berhati-hati dan tetap mempertahankan kekuatan mereka di tingkat puncak. Beberapa penguasa bela diri mengambil pil peringkat ke-6 dari cincin penyimpanan untuk memulihkan vital sejati. Jika berada dalam situasi normal, mereka tidak akan mau mengonsumsi pil peringkat ke-6. Namun, saat ini, dibandingkan kehilangan pil peringkat ke-6, yang harus diprioritaskan adalah pemulihan basis kultivasi ke kondisi puncak secepat mungkin. Dengan begitu, mereka bisa masuk untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Di antara semua penguasa bela diri, hanya 4 tokoh terkemuka 4 perkumpulan besar dan Yan Yueyu yang langsung mengonsumsi pil peringkat ke-6 itu tanpa rasa tidak tega. Tokoh terkemuka dari 4 perkumpulan terbesar berasal dari keluarga kaya. Jadi, pil peringkat ke-6 tidak ada apa-apanya bagi mereka, terutama pamannya dari keluarga Fan Tai. Dia adalah ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Jadi, Fan Tai tidak akan menganggap sebuah pil peringkat ke-6 serius. Sementara itu, Yan Yueyu tidak peduli dengan pil peringkat ke-6 karena Luo Xiu telah menyempurnakan banyak pil untuknya sebelum dia datang menjelajahi reruntuhan kuno ini. Sambil memulihkan basis kultivasi yang terkuras, semua penguasa bela diri mulai membahas masalah memasuki reruntuhan gua. Semua orang berkontribusi untuk membuka pintu masuk lorong. Jadi, mereka semua dapat memasuki gua dan menjelajahinya. Menurut penyelidikan Wei Haoran sebelumnya dengan boneka, ada kekuatan ruang yang aktif di lorong itu. Basis kultivasi seseorang harus mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi agar dapat melewati lorong dengan aman. Kalau tidak, orang itu akan terjerat oleh kekuatan ruang yang terdistorsi. Semua penguasa bela diri tidak merasa keberatan untuk mengizinkan orang di bawah tingkatan penguasa memasuki runtuhan gua. Bagaimanapun, harta yang sangat berharga pada akhirnya akan jatuh ke tangan pesilat kuat. Sekitar 2 jam kemudian, semua penguasa bela diri memulihkan diri ke kondisi terbaik dan berdiri satu demi satu. Selama periode waktu ini, terdapat banyak orang dari berbagai daerah datang kemari. Sebab, selama basis kultivasi mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, seseorang dapat memasuki runtuhan dan menjelajahinya. Hal ini merupakan kesempatan langka bagi ahli tingkatan raja, ahli tingkatan pemurnian ilahi, dan kultivator independen. Bagaimanapun, ini adalah gua peninggalan zaman kuno. Tempat ini memiliki sejarah setidaknya 50.000 tahun. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin ada beberapa sumber harta karun yang berharga. Tak satu pun dari 20 penguasa bela diri berbicara saat ini. Mereka terbang ke lorong abu-abu di tengah pusaran. Luo Xiu tahu betul, jika benar-benar ada harta karun tingkat atas di reruntuhan gua ini, hanya ada segelintir orang yang bisa mendapatkannya di antara 20 penguasa bela diri. Yan Yueyu tidak masuk dengan penguasa bela diri lainnya, tetapi berbalik untuk melihat Luo Xiu.
Yan Yueyu tahu bahwa Luo Xiu memiliki harta karun inti di tangannya, yaitu manik hitam yang terkait erat dengan alam rahasia di gua ini. Apalagi dengan kekuatan Yan Yueyu sekarang, dia tidak akan bisa merebut harta karun dari penguasa bela diri lainnya. Jika Yan Yueyu tidak berhati-hati, mungkin saja dia akan dijebak oleh pemimpin Istana Ungu dan pemimpin keluarga Yan. Yan Yueyu sangat pintar, beraksi bersama Luo Xiu adalah pilihan terbaik untuknya. Setelah penguasa bela diri masuk, banyak raja bela diri dan orang suci bela diri level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi memasuki lorong abu-abu setelah menunggu di tempat yang tidak jauh dari sana. Usai memasuki lorong, ruang di sekitar terus-menerus terdistorsi. Rasanya seolah-olah ada dua tangan besar tak terlihat yang menarik dan mencabik-cabik tubuh mereka. Namun, kekuatan distorsi dan daya tarik ruang tidak terlalu kuat. Selama basis kultivasi mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, tubuh akan dilindungi oleh vital sejati. Hal itu dapat melawan kekuatan distorsi dan tarikan ruang. Setelah terbang di sepanjang lorong abu-abu selama beberapa saat, tiba-tiba muncul cahaya terang yang membuat orang memejamkan matanya dan merasa pusing di depan. Di depan mata, ada dataran tak berujung yang membuat wajah Luo Xiu tampak kaget. Jelas, ini bukan reruntuhan gua biasa, melainkan dunia kecil yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Dunia kecil seperti ini hanya bisa diciptakan oleh kaisar bela diri di kehampaan. Dari kejauhan, di ujung dataran tak berujung, ada gunung yang menjulang tinggi. Sepertinya ada istana di puncak gunung itu dan butuh waktu yang lama untuk terbang ke sana. Ini adalah gua petarung ulung kuno, sungguh luar biasa. Dia menciptakan dunia kecil di kehampaan yang dianggap sebagai gua. Luo Xiu berdecak dengan takjub. Orang awam secara tidak sadar akan mengira bahwa gua ini adalah tempat berkultivasi. Siapa yang akan menyangka ini adalah dunia kecil? Namun, Luo Xiu segera mendapati ketidakstabilan ruang dunia kecil ini. Langit dan bumi ini dipenuhi dengan retakan dan sekitarnya dipenuhi dengan aura bobrok. Mungkin karena pernah terjadi pertempuran sengit di sini atau karena usia ruang ini yang telah melebihi puluhan ribu tahun, dunia kecil ini berada di ambang kehancuran tanpa dukungan kekuatan dari petarung ulung. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan sedikit getaran di cincin penyimpanan. Dia segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik hitam dari cincin. Luo Xiu melihat manik hitam itu terus bergetar di tangannya. Tampaknya ada panggilan yang kuat di ujung dataran. Sepertinya aku memilih untuk pergi bersamamu adalah pilihan yang sangat bijak, ujar Yan Yueyu sambil tersenyum. Sebenarnya, alasan Yan Yueyu mengikuti Luo Xiu bukan hanya karena manik hitam. Alasan utamanya adalah dia khawatir Luo Xiu akan terancam bahaya di sini. Keamanan Luo Xiu akan lebih terjamin dengan adanya perlindungan dari penguasa bela diri seperti dirinya. Luo Xiu tentu paham dengan perhatian Yan Yueyu pada dirinya. Luo Xiu tersenyum, lalu menggandeng tangan Yan Yueyu dan berkata, "Kita cuma perlu berjalan ke arah di mana manik hitam bereaksi." Yan Yueyu tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan bersama. Dunia kecil ini dibuka oleh petarung ulung tingkat kaisar bela diri di zaman kuno. Jadi, terdapat beberapa batasan khusus. Salah satu batasannya adalah tidak dapat terbang di sini. Sementara itu, untuk batasan yang lainnya adalah tidak ada energi vitalitas langit dan bumi di dunia kecil ini. Artinya, vital sejati yang terkuras di sini tidak dapat dipulihkan dengan menyerap energi vitalitas langit dan bumi. Jadi, batu vitalitas dan pil untuk memulihkan vital sejati memegang peranan yang sangat penting di tempat ini. Padang rumput yang tak berujung dan rerumputan yang tingginya hampir 2 meter membuat tempat ini terlihat seperti hutan kecil. Sangat mudah tersesat di sini kalau tidak bisa terbang. Selain itu, juga tidak ada petunjuk terkait sampai mana mereka berjalan. Untungnya, dengan arahan manik hitam, Luo Xiu dan Yan Yueyu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Rerumputan tumbuh dengan sangat subur dan kokoh. Butuh banyak tenaga untuk memotongnya dengan pedang. Di dunia tanpa energi vitalitas langit dan bumi ini, tumbuhan yang tumbuh di sini memang sangat berbeda. Serak, tiba-tiba, terdengar suara gerisik dari rerumputan di sebelah kiri. Luo Xiu dan Yan Yueyu mengaktifkan indera spiritual secara bersamaan. Mereka mendapati sebuah bayangan yang bergegas menuju Yan Yueyu dengan kecepatan tinggi. Yan Yueyu mendengkus dingin, tombak api muncul di tangannya. Serangan tombaknya menembus ruang diikuti dengan suara embusan angin, lalu melubangi kepala harimau berbulu hitam keras. Binatang iblis harimau hitam itu merintih, lalu segera jatuh ke tanah dan mati. Ada binatang iblis di sini? Luo Xiu melangkah maju dan menemukan bahwa tubuh binatang iblis harimau hitam itu sangat keras. Bisa dibilang tingkat kekerasannya sebanding dengan tubuh perang tingkat atas. Namun, tidak ada fluktuasi energi vitalitas ketika serangan kejutan tadi. Yan Yueyu juga memikirkan hal ini. Dia hendak mengaktifkan indera spiritualnya untuk mencegah serangan diam-diam yang serupa. Luo Xiu menarik tangannya dan berkata,
akan sangat melelahkan kalau terus mengaktifkan indera spiritual. Biar aku yang melakukannya saja. Basis kultivasiku lebih tinggi darimu. Biar aku saja, ujar Yan Yueyu sembari tersenyum. Perhatian kecil dari Luo Xiu langsung menghangatkan hati Yan Yueyu. Demi Luo Xiu, Yan Yueyu rela melakukan apa saja. Membuang sedikit energi pun bukan masalah baginya. Luo Xiu tersenyum dan mencubit pipi Yan Yueyu. Sebenarnya, tanpa perlu mengaktifkan indera spiritual, aku juga bisa merasakan pergerakan binatang iblis di sekitar. Mendengar ini, Yan Yueyu mencibir. Gadis lain mungkin akan tertipu dengan kata-katamu, tapi aku tidak. Meskipun kultivator seni bela diri memiliki respons yang tajam terhadap bahaya, intuisi tidak benar-benar dapat diandalkan. Jika bertemu dengan binatang iblis yang pandai bersembunyi, mereka mungkin akan diserang dan terluka jika gagal bereaksi tepat waktu. Kamu nggak percaya? Luo Xiu menaikkan alisnya dan menunjuk ke arah kiri di depan. Lebih dari 300 meter jauhnya, ada binatang iblis yang bersembunyi. Yan Yueyu masih meragukan perkataan Luo Xiu. Dia mengaktifkan indera spiritual tingkatan penguasa dan memeriksa arah yang ditunjukkan Luo Xiu. Benar saja, lebih dari 300 meter jauhnya, ada binatang iblis yang sedang bersembunyi. Binatang iblis itu sama seperti binatang iblis yang ditusuk sampai mati olehnya tadi. Tidak ada fluktuasi energi vitalitas pada binatang tersebut. Sekarang, Yan Yueyu baru yakin bahwa Luo Xiu PP bisa memeriksa keadaan sekitar tanpa mengaktifkan indera spiritualnya. Gimana kamu melakukannya? Tanya Yan Yueyu sembari memandang Luo Xiu dengan ekspresi terkejut. Tanpa indera spiritual, seorang penguasa bela diri seperti Yan Yueyu tidak akan bisa menemukan binatang iblis yang tidak memiliki fluktuasi energi vitalitas dan berada di jarak lebih dari 300 meter. Kultivator seni bela diri hanya dapat merasakan napas kehidupan binatang iblis semacam ini ketika mengaktifkan indera spiritual. Luo Xiu memiliki kemampuan penglihatan kehidupan. Dia dapat merasakan semua napas kehidupan dalam jarak tertentu tanpa indera spiritual secara jelas. Yan Yueyu menemukan bahwa Luo Xiu menjadi makin misterius setelah hubungan mereka menjadi makin dekat.